balik lagi ke Indonesia gitu, 0,1, 0,2% itu besar apa kecil gitu ya, tergantung. Kalau secara komparatif dengan negara-negara lain ya, peer group di ASEAN sebenarnya tidak terlalu besar ya. Negara-negara lain seperti Singapura, Vietnam, Thailand itu dampak kontraksi ekonomi terhadap virus corona ini jauh lebih besar. Kenapa? Karena ini mereka lebih terkoneksi dengan perekonomian China gitu. Sementara kita di Indonesia itu ada decoupling dengan regional value chain dan juga global value chain, terutama dengan China, sehingga dampaknya tidak akan sebesar itu gitu. Dan bagaimana mitigasinya? Saya rasa sekali lagi meskipun fiskal dan moneter itu secara umum di struktur perekonomian Indonesia ini kita tidak terlalu atau belum terlalu signifikan, karena memang secara umum gejolak yang kita hadapi selama beberapa tahun terakhir lebih dari sisi supply. Nah, gejolak dari supply itu tidak bisa kemudian dibenahi cuma dari sisi fiskal dan moneter saja. Itu bisa kalau misalnya ada gejolak di demand, sebagaimana sekarang mungkin ada gejolak dari sisi dari coronavirus yang juga berdampak dari sisi demand, itu mungkin bisa diantisipasi. Tetapi secara umum kita memiliki permasalahan dari sisi supply. Nah, hitung-hitungannya di jangka pendek, kalau misalnya memang pemerintah berhasil menurunkan harga secara overall produk-produk konsumsi 10% saja gitu ya, dari harga yang sekarang ada gitu ya. Jadi ada upaya untuk penurunan harga secara signifikan dengan insentif fiskal yang diberikan pemerintah. Itu untuk output akan terjadi peningkatan sekitar 0,18 hingga 0,2%. Sementara dari household income itu akan naik sekitar 0,26%. Artinya itu lebih dari sekedar mengkompensasi potensi penurunan ekonomi akibat dari coronavirus. Jadi saya rasa ini on the positive side kita bisa melakukan sesuatu. Tapi sudah tepat belum yang dilakukan oleh pemerintah? Melihat kalau kita bercermin pekan lalu, pasar kita itu sempat terbakar, koreksinya 4% lebih. Betul. Jadi gini, di tahun 2020 ini kita sudah menyaksikan banyak sekali peristiwa-peristiwa negatif ya. US-China trade war yang masih berlangsung, terus kemudian US-Iran proxy war, dan kemudian COVID-19. Meskipun akhirnya COVID-19 itu kemudian harus menghentikan fenomena-fenomena yang sebelumnya. Gitu ya. Salah satunya adalah US-China trade war. Menguntungkan di satu sisi karena itu tensinya melemah, tapi di sisi yang lain COVID-19 ini adalah musuh yang tidak terlihat. Gitu ya. Kita tidak bisa bahkan sekarang vaksinnya belum ditemukan dan kita belum tahu dampaknya seperti apa. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kepanikan gitu ya. Meskipun dalam beberapa rilis data sebenarnya dari sisi mortality rate SARS versus COVID-19 masih lebih fatal SARS ya, tetapi yang menyebabkan COVID-19 ini jauh lebih menakutkan efeknya, sebagaimana juga Ibu Sri Mulyani juga sempat menyampaikan beliau lebih khawatir terhadap coronavirus ini dibandingkan dengan Brexit. Dan Brexit menurut hitung-hitungan kami cuma punya potensi kontraksi sekitar 0,07%, artinya ya 0,007%, artinya tidak terlalu signifikan begitu ya dibandingkan dengan coronavirus. Tetapi ya itu karena memang kepanikan itu berasal dari ketidaktahuan kita. Jadi ini kita menghadapi musuh yang tidak terlihat. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka penting bagi kita untuk mengenali diri sendiri. Jadi the art of war, Sun Tzu gitu ya. Jadi ketika kita dalam sebuah pertarungan, setidak-tidaknya kalau misalnya kita tidak tahu lawan kita dan kita tidak tahu diri kita sendiri, pasti kita akan kalah gitu. Jadi yang harus kita lakukan sekarang, di mana musuh ini masih tidak terlihat ya, setidak-tidaknya kita harus mengenali diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan terhadap perekonomian kita? Kita harus mengetahui fondasi perekonomian kita itu ditopang dari struktur apa saja gitu ya. Nah, kembali ke situ, tadi beberapa hasil simulasi kami menunjukkan bahwa Indonesia tidak terlalu terdampak paling serius begitu ya, meskipun harus ada mitigasi di jangka pendek, salah satunya adalah dengan insentif fiskal moneter. Yang kedua, yang justru lebih dimensi jangka menengah dan panjang adalah pertama adalah perbaikan dari sisi kinerja industri kita, yang mana sekarang kan sedang mengalami deindustrialisasi. Nah, ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan pengaruh eksternal, ini jauh lebih besar kelembamannya, faktor kelembamannya dibandingkan dengan faktor eksternal tersebut gitu. Sehingga sebagai contoh dari hasil simulasi kami, efek dari coronavirus ini shock eksternal apapun bentuknya itu bertahan 2-3 bulan di perekonomian kita. Sementara shock yang berasal dari domestik atau yang fundamental factors itu bisa bertahan sampai 7 bulan. Jadi